Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creators, filmmakers wannabe, dan juga menyukai segala yang berbau teknologi dan minimalis. Lumayan lama belakangan ini, aku mulai tertarik untuk mempelajari tentang uang. Bukan mempelajari tentang cara membuat uang atau semacamnya, tapi lebih ke tentang manajemen uang. Tapi bukan tentang memanajemen perusahaan yang besar atau mungkin hal yang lebih besar lagi, tapi pada bagian yang lebih personal, yaitu diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, aku mulai tertarik untuk mempelajari tentang bagaimana cara untuk mengatur uang, apa itu inflasi, apa itu reksadana, saham, dana darurat, dan masih banyak lagi hal-hal yang gak bisa aku sebutin dan mungkin aku juga belum tahu secara penuh tentang hal tersebut. Kenapa? Karena menurutku pengetahuan tentang hal ini akan sangat aku butuhkan untuk aku ke depannya dan juga buat kalian yang menonton video ini. Semoga kalian juga jadi aware tentang masalah ini ya. Dan kalaupun kalian belum, semoga kalian akan jadi aware setelah menonton video ini. Semoga. Oh iya, aku nggak akan membahas lebih dalam tentang masalah atau hal finansial pada video kali ini. Karena jujur pengetahuanku juga nggak begitu banyak. Dan aku juga bukan seorang financial advisor. Dan ya, aku cuma sharing di sini. Jadi di video ini aku akan lebih sharing cerita beberapa hal yang aku tahu dan mungkin sedikit pengalamanku tentang hal finansial ini. Jadi kenapa aku tertarik untuk mempelajari hal ini lebih lanjut? Meskipun nggak semua hal dalam hidup kita membutuhkan uang, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan uang. Seperti bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kelaparan dan kita lagi sibuk-sibuknya, tinggal pesen GoFood atau GrabFood. Kalau kita lagi kehujanan dan kita nggak punya mobil, bisa pesen GoCar atau GrabCar. Sangat mudah. Ataupun bisa memberikan kita rasa aman dan nyaman dalam hidup ini. Entah itu kita bisa beli asuransi, atau kita bisa memiliki rumah yang nyaman, kasur yang empuk, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan dengan uang. Aku lupa dari siapa awal mula aku mulai tertarik untuk mempelajari hal ini. Yang jelas kita sebagai manusia yang ada di zaman sekarang itu nggak akan pernah lepas dari uang kan. Bahkan pada saat kita pertama kali lahir pun kita sudah mulai berurusan dengan uang. Mulai dari dana persalinan, meskipun bukan kita yang membayarnya. Dan masih banyak hal lagi yang membuktikan bahwa kita susah untuk lepas dari hal yang namanya uang. Seiring dengan ramainya sosial media sekarang, entah itu Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter, dan sebagainya, yang mulai ramai membahas topik tentang keuangan ini, sedikit demi sedikit mulai men-triggerku untuk berpikir, ya kayaknya belajar hal ini nggak ada ruginya dan ya kayaknya ini sangat penting untukku ke depannya. Oh ya, bicara tentang gaya hidup minimalis, menurutku gaya hidup minimalis itu sendiri memiliki manfaat yang positif dengan masalah finansial ini menurutku. Dimana dari beberapa konten tentang finansial yang sudah aku konsumsi, aku menemukan sebuah kata bahwa finansial kita akan dikatakan sehat kalau pengeluaran kita jauh lebih kecil daripada pemasukan kita. Bukan sebaliknya. Orang-orang yang sudah menjalani gaya hidup minimalis biasanya memiliki hasrat yang kecil untuk membeli barang-barang yang nggak terlalu penting terhadap dirinya sendiri. Aku pribadi juga kadang suka bingung kenapa hasratku untuk membeli suatu barang yang menarik belakangan ini lumayan susah untuk muncul. Dan ujung-ujungnya ya cuma ngeliatin aja. Meskipun barang tersebut diskon atau mungkin beli 3 dapat 2 dan uangnya ada. That's why biasanya pengeluaran seorang minimalis nggak akan terlalu besar-besar banget dalam tempo yang sering. Karena ya hasratnya memang sudah secara otomatis agak kurang not responding. Untuk masalah pengeluaran mungkin seorang minimalis nggak akan terlalu masalah. Jadi untuk apa lagi belajar masalah keuangan? Jadi semenjak aku mulai penasaran dan mulai mengulik-ulik dan mencari tahu tentang hal ini, aku mulai agak sedikit tahu bahwa cara pintar untuk memaksimalkan keuangan itu nggak cuma dengan cara berhemat, tapi tentang bagaimana cara untuk membuat pengeluaran tetap sedikit tapi pemasukan tambah banyak dengan cara menambah keran-keran baru untuk pemasukan kita. Entah itu kita jualan, investasi,
bisnis, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih advance lagi atau mungkin yang tingkatannya jauh lebih tinggi lagi, bahkan sudah tahu tentang biaya sekolah anaknya di masa depan, pensiunnya kapan, dan mau liburan bareng keluarga kapan, padahal belum memiliki anak atau bahkan istri pada saat itu. Setauku dalam hal ini bisa dilakukan oleh seorang financial planner, atau mungkin bisa sendiri juga. Mungkin, tapi jujur aku belum sampai tahap itu, yang dimana aku harus bisa merencanakan semuanya sampai jauh ke depan. Mungkin untuk saat ini just let it flow dulu kali ya. Oh ya, bicara soal investasi saham, aku mulai aware dan mulai mencari tahu karena media sosial juga. Dan untuk orang-orang yang sudah membuat orang lain juga menjadi lebih aware tentang masalah ini, good job, karena ya aku merasakan manfaatnya dari apa yang kalian lakukan. Aku jadi belajar tentang inflasi, yang dimana kalau kita punya uang 100 juta sekarang, kalau kita simpan terus-menerus, nilainya itu akan berkurang, mungkin bisa senilai 50 juta di waktu yang sekarang. Dan itu aku baru tahu. Singkat cerita, aku mulai riset tentang bagaimana cara bermain saham yang benar. Mulai dari baca buku, dengerin podcast, lihat konten di Instagram dan Twitter, dan juga nontonin video-video di YouTube. Aku jadi mulai sedikit agak terbiasa dengan kata-kata yang melekat dengan hal yang berbau saham. Entah itu trading, saham gorengan, cuan, serok, rebound, rebalancing, banyak banget istilah-istilah yang bahkan aku belum terlalu paham semuanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting pengen tahu dulu dan pengen belajar terlebih dahulu. Tapi semakin tahu tentang saham, aku malah belum mencoba-cobanya sampai sekarang karena ya menakutkan. Padahal aku sudah install aplikasinya dan juga buka rekening sahamnya. Tapi sampai sekarang aku belum berani mencobanya dan ya cuma kepake untuk ngeliat live stock doang. Jadi kayaknya nggak apa-apa nangkring di HP ku terlebih dahulu sampai saatnya aku berani untuk main saham beneran nanti. Alasanku belum berani untuk main saham beneran sebenarnya simple sih. Yang pertama, karena pengetahuanku tentang saham masih sangat sedikit. Yang kedua, uangku masih belum cukup untuk membeli saham berlot-lot. Yang terakhir, karena aku sudah menemukan opsi yang menurutku sedikit lebih aman daripada saham itu sendiri, yaitu reksadana. Bagi yang mungkin masih awam dengan kata lot, singkatnya lot itu adalah sebuah satuan yang digunakan resmi oleh Bursa Saham Indonesia. Sama seperti Celsius kalau untuk suhu dan kilometer untuk ukuran jarak. Kurang lebihnya seperti itu. Minimal pembelian saham setahu adalah 1 lot. Dan 1 lot itu berisi 100 lembar saham. Jadi kalau kalian mau beli 1 lot, ya harus beli 100 lembar saham. Kalau misalnya sahamnya 1 lembar berharga 8.000, jadi kalian harus ngeluarin biaya sebesar 800.000 untuk membeli hanya 1 lot saham. Aku nggak akan membahas lebih dalam karena sudah banyak yang lebih ahli yang juga membahas tentang saham ini. Kalian bisa cek Joska, Big Alpha, Ngerti Saham, dan masih banyak lagi. Entah itu di Spotify dalam bentuk podcast, YouTube dalam bentuk video, Instagram dalam bentuk foto, dan Twitter dalam bentuk tulisan. Semuanya ada, tinggal kalian aja pengen tahu atau enggak. Bagi orang yang masih belum memiliki uang yang cukup banyak dan berani untuk main saham, mungkin seperti aku, reksadana merupakan opsi yang terbaik saat ini menurutku. Mungkin bagi yang belum tahu seperti apa sistem reksadana itu bekerja, mungkin singkatnya setahu aku, seperti pada saat kita mengumpulkan uang di satu wadah dengan orang lain, yaitu pembeli reksadana juga. Dan uang yang ada di wadah tersebut akan dibelikan saham yang udah dipilihin dan dikelola lagi oleh seseorang yang bernama manajer investasi. Dengan kata lain, kita udah nggak perlu pusing-pusing untuk milih saham mana yang sedang bagus atau saham mana yang sedang jelek. Semuanya sudah dikerjakan oleh seseorang yang bernama manajer investasi tersebut. Selain aku nggak perlu pusing untuk beli saham yang mana dan selalu ngikutin perkembangan berita setiap hari, aku juga nggak diharuskan untuk membeli 1 lot saham. Cukup dengan 100.000 atau bahkan 10.000 juga udah bisa beli reksadana.
Reksadana sendiri terbagi dalam 4 jenis, yaitu reksadana saham, reksadana pendapatan tetap atau obligasi, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang 4 jenis reksadana ini, kalian bisa googling, karena ya aku takut salah dalam menyampaikan informasi. Lagian di Google banyak banget informasi, dan juga di media sosial banyak banget akun-akun yang lebih mengerti, bisa menjelaskan, dan mungkin bisa lebih bertanggung jawab dengan penjelasan itu. Oh ya, gimana caranya untuk investasi melalui reksadana? Pada saat ini sudah banyak sekali pilihan untuk kita bisa berinvestasi dalam bentuk reksadana. Entah itu kita bisa beli langsung di beberapa bank yang menyediakan reksadana, di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan juga melalui smartphone. Udah banyak banget aplikasi-aplikasi di smartphone yang menyediakan fitur ini. Berhubungan karena smartphone termasuk benda yang paling sering aku gunakan sehari-hari, jadi aku memutuskan untuk melakukan investasi dengan smartphone juga, karena lebih efisien aja. Ya, semuanya lebih efisien kalau bisa kita lakukan dengan smartphone. Seperti Genius contohnya yang sudah mempermudahku dalam urusan banking. Aplikasi yang aku gunakan untuk membeli reksadana pada saat ini adalah Bybit. Shoutout buat Kevin Anggara yang sudah meracuniku di salah satu videonya dan akhirnya membuatku memutuskan untuk pakai Bybit juga. Terhitung sampai sekarang aku sudah menggunakan Bybit sekitar baru 2 bulan atau 3 bulan. Dan ya, awalnya aku cuma coba-coba apa efeknya pada masing-masing jenis reksadana dan sebagainya. Oh ya, di Bybit kita juga dikasih pertanyaan untuk menentukan jenis investor seperti apa kita saat ini. Apakah itu konservatif, moderat, atau bahkan agresif. Dan ya, aku termasuk yang agresif. Tapi ya sedikit agak menyesal sih, karena ya saham sekarang turun. Oh ya, maaf. Aku jadi terlalu semangat untuk membahas tentang reksadana. Berkat video dari Kevin tadi juga membuatku jadi lebih aware tentang pengeluaranku dan pemasukanku secara rutin. Jujur, dulu kayaknya aku nggak pernah sama sekali mencatat entah itu pengeluaranku atau pemasukanku setiap bulannya. Kadang sekali-kali aku kaget dan nggak notice kenapa uangku tiba-tiba berkurang sangat banyak. Padahal aku nggak beli apa-apa. Kadang aku berusaha keras untuk mengingatnya dan kadang aku bisa mengingatnya. Dan kalau aku lupa, ya akan menjadi misteri selamanya. Biasanya sih karena pengeluaran-pengeluaran kecil yang ternyata lama-lama itu besar juga. Singkat cerita, aku mulai rajin untuk mencatat pengeluaranku dan pemasukanku juga secara rutin setiap harinya. Sekali lagi aku menggunakan aplikasi yang ada di smartphone, yaitu bernama Money Lover, untuk membantuku melakukan itu semua. Yaps, rekomendasi aplikasi yang aku dapat dari salah satu videonya Kevin Anggara. Tapi aku selalu tetap memastikan aku nggak sembarangan ikut-ikutan. Aku selalu melakukan riset kembali untuk benar-benar memastikan bahwa hal tersebut benar-benar sudah cek. Sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk menggunakannya juga. Di samping rating aplikasinya tinggi dan juga reviewnya bagus, aplikasi ini juga masuk kolom editor pilihan di Play Store. Jadi sudah terjamin. Memang awal-awalnya agak sedikit ribet ketika aku harus mencatat segala pengeluaranku atau pemasukanku tepat setelah hal itu terjadi, atau mungkin beberapa saat setelahnya, just in case biar nggak kelupaan aja sih. Tapi nggak memakan waktu yang lama sampai jadi terbiasa kok. Dan ya, ternyata sangat membantu untuk nge-track pengeluaran dan pemasukanku setiap bulannya. Uangku habis buat ngapain aja, apakah pengeluaranku lebih banyak dari pemasukanku pada bulan ini. Semuanya tertulis dengan lengkap dengan visual yang jelas di aplikasi ini. Kadang banyak pengeluaran yang nggak terduga yang mungkin terlihat kecil pada saat itu, karena sering ternyata cukup terasa saat aku lihat kembali pada saat akhir bulan. Karena visual yang jelas ini juga bisa membantuku untuk lebih aware lagi terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil yang mungkin nggak aku notice sebelumnya. Pada dasarnya, orang yang bisa dikatakan dewasa dalam hal finansial adalah orang-orang yang bisa menunda kesenangannya di saat ini demi rasa aman dan nyaman di masa depan. Untuk sekarang, jujur aku masih belum memiliki vision atau rencana yang jelas
untukku sendiri di masa depan. Tapi dengan memiliki ruang yang cukup luas untuk memilih di masa depan, aku rasa nggak ada salahnya untuk berhemat sambil mencari uang yang banyak di saat ini. Aku termasuk orang yang suka liburan, jalan-jalan, melancong kemanapun yang intinya bisa buat kepala jadi fresh lagi dan bisa dapat experience baru dalam setiap perjalanannya. Tapi di samping itu, aku juga termasuk orang yang sangat jarang untuk jalan-jalan. Selain karena sibuk, masalah finansial juga berperan untuk membuatku termasuk jarang untuk jalan-jalan ke kota lain ataupun ke negara lain. Aku belum pernah ke negara lain sih. Banyak banget destinasi wisataku yang belum kesampaian sampai sekarang, bahkan dari bertahun-tahun yang lalu. Dan setelah uangnya terkumpul pun untuk jalan-jalan, aku malah jadi memikirkan hal-hal yang lain. Hingga pada akhirnya aku memutuskan bahwa aku akan jalan-jalan ke tempat itu kalau seenggaknya uang yang aku keluarkan untuk jalan-jalan ke tempat tersebut cuma sekitar 30% dari total uang yang aku miliki. Ya malah jadinya tambah lama. Tapi menurutku liburan bukan sesuatu yang urgent atau sangat mendesak untuk dilakukan pada saat itu juga. Jadi mundur untuk beberapa waktu menurutku nggak begitu masalah. Daripada kita harus maksa-maksain ngutang untuk jalan-jalan, nggak banget. Kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi ketika aku sudah memiliki uang yang cukup banyak, sehingga cukup mengeluarkan uang cuma sebanyak 30% dari yang aku miliki untuk liburan. Banyak hal yang nggak terduga yang mungkin akan terjadi pada saat kita liburan, ataupun sesaat pada setelah kita liburan. Jadi aku perlu mempersiapkan sebuah keamanan tambahan dalam masalah keuangan yang bernama buffer. Semakin banyak uang yang aku miliki, maka semakin aman ketika terjadi sesuatu yang mungkin di luar dugaanku sebelumnya. Sama seperti saat kita berkendara. Agar kita tetap aman ketika kendaraan di depan ngerem mendadak, pasti kita akan menjaga jarak kan? Semakin jauh, maka akan semakin aman. Financial buffer itu mungkin lebih ke membuat space di mana bisa memberikan kita sebuah rasa aman ketika kita mendapati sebuah hal yang nggak terduga. Dan financial buffer juga mungkin bisa masuk ke dalam kategori dana darurat. Bisa masuk, tapi mirip. Tapi ya, dana darurat. Entah kenapa aku jadi lebih insecure terhadap masalah keuangan. Sekali lagi, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan nggak semua hal juga bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini kita dapat rezeki yang banyak, hari ini kita bekerja di perusahaan yang mapan, tapi nggak ada yang tahu kalau besok mungkin kita nggak bisa dapat rezeki yang sama lagi, atau mungkin kita berhenti dari pekerjaan tersebut, sehingga penghasilan yang rutin kita terima selama ini menjadi terhenti begitu aja. Ya, aku juga mulai aware terhadap hal yang bernama uang darurat. Karena saat ini bisa dibilang aku mencari uang sebagai freelancer, yang kadang pemasukannya banyak, kadang pemasukannya dikit, kadang nggak ada pemasukan sama sekali. Intinya nggak menentu. Oleh karena itu, dana darurat sungguh-sungguh sangat aku perlukan. Dana darurat bukan cuma untuk freelancer aja menurutku. Bahkan untuk kalian yang mungkin sudah mapan dalam pekerjaan ataupun sedang merasa di titik aman saat ini, juga pasti butuh dengan yang namanya uang darurat menurutku. Kecuali kamu orang yang super kaya, yang ngeluarin uang 1M setiap harinya selama setahun dan uangnya masih nyisa banyak. Mungkin dengan uang sebanyak itu nggak terlalu butuh uang darurat kali ya. Jumlah dana darurat yang paling aman menurutku pribadi adalah sebesar pengeluaran kita selama 6 bulan. Bisa hidup selama setengah tahun dan masih bisa makan dengan layak. Selagi belajar atau mungkin mencari pekerjaan baru, sudah ya lumayan cukup menurutku. Dan kalaupun misalnya dana darurat kalian cuma terpakai sebanyak 3 bulan dan ternyata kalian sudah mendapatkan rezeki yang layak kembali, ya syukur, berarti sisanya bisa disimpan lagi. Sepertinya aku terlalu asik untuk membahas video ini. Aku nggak tahu durasi video ini sudah berapa lama.
Kalau video ini banyak yang suka, mungkin aku akan lanjutin bahas tentang keuangan lagi. Kalaupun dikit yang suka, ya kalau aku suka untuk membahasnya, mungkin akan aku bahas lagi juga. Sekali lagi di video ini, aku cuma ingin sharing tentang pengalamanku belajar finansial secara otodidak sejauh ini. Ya, masih cetek. Dan juga bukan maksudku untuk sok tahu dan mengguruin kalian semua. Bagi kalian yang mungkin punya pengetahuan yang lebih baik daripada aku di video ini, boleh banget untuk share di kolom komentar di bawah. Dan juga jika ada informasi yang kurang tepat dari yang aku sampaikan tadi, juga tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan. Karena saat ini virus yang membuat gempar seluruh dunia dan bahkan sampai membuat saham juga menurun tajam, sedang berkeliaran di negara kita tercinta ini. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye.